Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Kematian mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya hingga kini belum terungkap. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP memperingatkan pengembang agar tidak membangun perumahan di lahan produktif atau area persawahan. Bertepatan dengan Hari Raya Imlek, warga desa wisata Penglipuran Bangli menggelar pementasan seni budaya Barong Landung. Hingga tahun 2025, misteri kematian mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana berusia 84 tahun dan istrinya Sri Wulan Trisna berusia 64 tahun belum terungkap. Hingga saat ini Satreskrim Polresta Denpasar mengaku masih mengumpulkan alat bukti dari petunjuk. Kasatreskrim Polresta Denpasar, Kompol Lawrence Raja Mangapul Heselo Selasa lalu mengatakan, pihaknya menerima sejumlah petunjuk dari proses penyelidikan, namun dari petunjuk tersebut jajarannya belum bisa mengumpulkan alat bukti yang bisa mengarah ke tersangka. Karena memang kalau semua yang ada kita peroleh ada berupa petunjuk, ya petunjuk. Petunjuk ini kan tidak bisa kita jadikan sebagai satu kekuatan untuk menjadi suatu barang bukti menentukan seseorang. Menurut keyakinan kita penyidik, kita harus mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang ini sehingga petunjuk ini bisa dinaikkan dalam proses 2 alat bukti. Sebelumnya pada tanggal 8 Agustus 2024, pasangan lanjut usia Ida Bagus Ardana dan Sri Wulan Trisna ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Gurita 4, Sesetan, Denpasar. Dari hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Prof. Murah belum lama ini memastikan ada sejumlah luka tidak wajar yang menyebabkan kedua korban tewas. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bulan Februari 2025, TNI akan membuka pendaftaran bagi calon prajurit TNI Bintara. Seperti biasa, rekrutmen ini akan menarik minat banyak anggota masyarakat untuk mendaftar. Untuk mengantisipasi percaloan, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Muhammad Zamroni mengultimatum bawahannya jika ada anggota yang terlibat, ia akan menjatuhkan sanksi berat hingga pemecatan secara tidak hormat. Pangdam 9 juga mengawasi secara ketat proses rekrutmen agar tidak ada percaloan yang merugikan masyarakat dan TNI. Masyarakat bisa mengakses dari website kita, dibuka secara umum dan tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang menjanji-janjikan dapat meluluskan dengan membayar sejumlah uang, yakinlah bahwa itu tidak benar. Ya, tidak benar. Laporkan kepada kita manakala ada oknum di antara prajurit TNI yang menyatakan dia dapat meluluskan calon-calon itu dengan membayar sejumlah uang. Itu tidak benar. Setiap rekrutmen kita adalah tidak ada bayar-bayar itu. Ya. Justru kalau ketahuan bayar-bayar nanti lulus bisa kita coret nanti. Yakinlah kalau ada yang menjanji-janjikan itu bohong semua dan itu oknum, tolong dilapor kepada kita. Untuk persyaratan rekrutmen prajurit TNI bulan Februari mendatang, TNI tidak mengubah persyaratan tahun 2025 dan masih seperti tahun sebelumnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Ini udah ada yang menghuni, Pak? Belum? Ada beberapa udah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait Selasa lalu mengunjungi Kabupaten Buleleng. Marwarar mengunjungi kawasan perumahan bersubsidi di wilayah Desa Kayu Putih
Kecamatan Sukasada, dan rumah penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt. Dalam kesempatan tersebut, Marwarar kembali memperingatkan pengembang agar tidak membangun perumahan di lahan produktif atau area persawahan. Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah menggalakkan swasembada pangan dan membutuhkan lahan produktif yang luas. Sebagai Menteri Perumahan sudah menyampaikan dan saya sampaikan di Bali ini, kita punya target membangun rumah, merenovasi rumah, memperbaiki rumah, ya, baik yang tapak maupun yang juga ke atas, gitu ya, rumah susun dan sebagainya. Tetapi kita juga punya pemerintah Presiden Prabowo itu adalah bagaimana kita swasembada pangan. Jadi dilarang keras untuk lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan. Ya, saya juga mohon Pak Gubernur, Pak Bupati, kalau boleh juga itu dikeluarkan kebijakan-kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu, ada masalah lain yang muncul. Ya, jangan lahan-lahan pertanian, sawah, produktif digunakan untuk perumahan. Menteri PKP akan mengusulkan penambahan program KPR dan bantuan stimulan perumahan swadaya karena program tersebut sangat membantu masyarakat. Dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 36.000 lebih rumah dengan nilai 4,5 triliun rupiah dari periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Ini udah ada yang menghuni, Pak? Belum? Ada beberapa udah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait Selasa lalu mengunjungi Kabupaten Buleleng. Marwarar mengunjungi kawasan perumahan bersubsidi di wilayah Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, dan rumah penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt. Dalam kesempatan tersebut, Marwarar kembali memperingatkan pengembang agar tidak membangun perumahan di lahan produktif atau area persawahan. Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah menggalakkan swasembada pangan dan membutuhkan lahan produktif yang luas. Sebagai Menteri Perumahan sudah menyampaikan dan saya sampaikan di Bali ini, kita punya target membangun rumah, merenovasi rumah, memperbaiki rumah, ya, baik yang tapak maupun yang juga ke atas, gitu ya, rumah susun dan sebagainya. Tetapi kita juga punya pemerintah Presiden Prabowo itu adalah bagaimana kita swasembada pangan. Jadi dilarang keras untuk lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan. Ya, saya juga mohon Pak Gubernur, Pak Bupati, kalau boleh juga itu dikeluarkan kebijakan-kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu, ada masalah lain yang muncul. Ya, jangan lahan-lahan pertanian, sawah, produktif digunakan untuk perumahan. Menteri PKP akan mengusulkan penambahan program KPR dan bantuan stimulan perumahan swadaya karena program tersebut sangat membantu masyarakat. Dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 36.000 lebih rumah dengan nilai 4,5 triliun rupiah dari periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.